Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait kondisi pelaku yang diduga mengalami depresi berat, sudah bergabung bersama kami Dr. Lahargo Kembaran SPKJ, dokter spesialis jiwa. Selamat siang Dr. Lahargo, apa kabar dok? Selamat siang, salam sehat jiwa. Ya, dokter ada Yasmin di studio dok. Ini terkait dengan pelaku diduga depresi dan juga mengonsumsi obat namun terpaksa berhenti. Apakah memang berhenti mengonsumsi obat-obatan ini menjadi penyebab utama kondisi pelaku memburuk hingga akhirnya menganiaya bayi hingga tewas? Ya, jadi gangguan jiwa itu adalah suatu gangguan medis ya, yang disebabkan memang ada ketidakstabilan neurotransmitter atau zat kimia yang ada di dalam otaknya. Sehingga ketika sudah mendapatkan diagnosis dari profesional tentang gangguan jiwa yang dialaminya, maka yang bersangkutan akan mulai masuk dalam proses terapi. Dan salah satu terapi yang diberikan adalah obat-obatan atau yang kita kenal dengan psikofarmaka. Nah, obat-obatan ini perlu diminum secara rutin, berkelanjutan, yang kemudian juga dievaluasi dan dimonitor oleh seorang psikiater. Sehingga gejala-gejalanya bisa berkurang, bisa hilang, dan yang bersangkutan bisa kembali berfungsi serta produktif dalam hidupnya. Ketidakpatuhan minum obat atau terlambat dalam mengkonsumsi obat tentu akan mempengaruhi kondisi gejala-gejala yang dialami oleh yang bersangkutan, ditambah bila memang ada stresor dalam kehidupan yang cukup berat, itu akan menyebabkan yang bersangkutan untuk muncul kembali gejala-gejala dari gangguan kejiwaannya yang bisa membuat dia tidak berfungsi, terganggu relasi dengan orang lain, dan bahkan muncul konsekuensi negatif yang tidak kita harapkan. Ya, baik dokter, mungkin bisa dijelaskan lebih detail dong. Sebenarnya bagaimana cara kerja obat-obatan ini terhadap pasien depresi atau yang memiliki riwayat gangguan jiwa, dok? Jadi yang namanya gangguan kejiwaan, tadi salah satu penyebabnya memang karena ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat kimia di dalam otak. Nah, neurotransmitter itu banyak, misalnya ada serotonin. Serotonin yang menurun akan menyebabkan munculnya gejala-gejala depresi seperti mood yang sedih, tidak semangat, irritable, kehilangan semangat untuk hidup, minat, gairah, kemudian juga energi menjadi drop, dan punya ide-ide pikiran untuk bunuh diri atau melukai dirinya. Nah, obat ini akan bekerja membuat si serotonin tadi kembali dalam keadaan yang stabil. Atau misalnya pada mereka yang punya gangguan psikotik atau skizofrenia, itu zat kimia atau neurotransmitter yang namanya dopamin terlalu berlebihan, sehingga saraf otaknya salah persepsi. Itulah yang menjadi penyebab munculnya halusinasi, seperti mendengar suara bisikan, melihat bayangan, atau ada delusi, keyakinan yang salah tentang sesuatu hal tertentu. Dan itu yang bisa berujung pada perilaku-perilaku juga yang tidak diharapkan. Nah, obat-obatan itu akan menstabilkan neurotransmitter di saraf otaknya sehingga gejala-gejalanya menurun, berkurang dan hilang, dan yang bersangkutan bisa kembali nyaman dalam menjalani fungsi hidup sehari-harinya. Oke, baik dok. Lantas umumnya untuk penggunaan obat ini sendiri, berapa lama dok seseorang yang mengalami depresi ini harus mengonsumsi obat-obatan? Ya, setelah seseorang itu berkonsultasi dengan profesional seperti seorang psikiater, maka seorang psikiater itu akan menegakkan diagnosis setelah melakukan pemeriksaan psikologis yang mendalam. Setelah itu baru rencana terapinya akan dilakukan. Umumnya pada awal terapi itu 2-4 minggu akan dilakukan evaluasi dan monitor terhadap perbaikan gejala, perbaikan fungsi dari yang bersangkutan. Obatnya akan dilanjutkan sampai beberapa bulan ke depan, bisa 6-9 bulan pada kasus yang pertama atau first episode. Nah, setelah itu baru nanti dosisnya akan dikurangi secara bertahap. Obat adalah salah satu faktor untuk pemulihan dari gangguan jiwa, tetapi bukan satu-satunya. Ada terapi-terapi lain yang bisa diberikan seperti psikoterapi, terapi dengan berbicara, ada rehabilitasi psikososial, ada terapi stimulasi dan modulasi, dan juga perbaikan dari lifestyle, pola hidup yang sehat, dukungan dari keluarga dan masyarakat. Itulah semua yang dibutuhkan seseorang untuk bisa pulih dari gangguan kejiwaan yang sedang dialaminya saat ini. Oke, baik dok, berarti memang ada banyak cara ya dok ya untuk mengobati ini dok ya.
Dok, lantas Benar. apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang terdekat ketika pasien depresi ini terpaksa berhenti minum obat, Dok, agar tentunya kondisinya tidak semakin memburuk? Ya, jadi orang-orang sekitar, halo, ya, bisa terdengar, Mbak? Ya, silakan Dok, Ya, lanjutkan. jadi orang-orang sekitar itu punya peranan yang sangat penting sebagai support system ya dalam keluarga. Bagaimana keluarga itu hadir untuk mendampingi orang yang terganggu jiwanya, mendorong, mendampingi untuk mengikuti proses pemulihan dengan pengobatan dan berbagai terapi yang diberikan, tidak memberikan label atau judgement yang negatif terhadap mereka. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan tentunya perlu dipahami ketika seseorang sudah didiagnosis gangguan jiwa, ada pengobatan yang teratur dan berkelanjutan yang harus dia lakukan. Disinilah peran anggota keluarga untuk mendukung proses pemulihan dengan kepatuhan minum obat yang lebih baik dari pasiennya. Baik, pentingnya peran orang-orang di lingkungan sekitar untuk terus mendukung seseorang yang memang mengalami depresi begitu ya Dok ya. Terima kasih banyak Dokter Lahargo telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu Dok.